魂谷谷主侵扰。自我毁灭，自我毁灭。阿玛。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Bupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul Shenwu Tianjun atau The Legend of Skylord episode yang keempat. Namun seperti biasa, buat kalian yang masih belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Bupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Yang mana pada episode kali ini sang MC kita yang melihat Yanmeng melarikan diri dikarenakan diculik, dia pun langsung tidak lama untuk mengejarnya. Tetapi seketika sang MC kita menemukan orang yang sedang bergaya. Dan itu pun tentunya bukan seorang murid sepertinya, melainkan ketua lembah Mihun yaitu Qingrao. Bahkan ia juga tidak sengaja kalau Xiao Chen ini mendapati sebuah ilusi yang begitu berat. Lalu dia memasuki tempat terlarang yaitu racun gua Akademi Lingyun. Dan beruntung saja untuk Kaisar Xiao Chen, ia memiliki sebuah pengalaman ya geng untuk bertarung. Jadi untuk sebuah ilusi tersebut dapat dipatahkan olehnya. Tetapi kelihatan tanpa basa-basi juga, pertarungan mereka tidaklah bisa dihindari. Sayangnya si Nona Qingru itu tidaklah mau bertarung. Dia menyuruh untuk murid-muridnya saja yang melawan Kaisar Xiao Chen. Namun dia sudah mengetahui kalau lawannya ini hanyalah sebuah bayangan ataupun sebuah ilusi semata. Jadi satu persatu sama dia dibantai ya guys. Tetapi hal ini pun belumlah seberapa. Alhasil untuk mematahkan ilusi tersebut, justru Xiao Chen dia benar-benar terkena ilusi yang begitu berat. Bahkan juga diharuskan bertemu dengan adiknya sendiri yang bernama Yunfei. Dan di mana ilusi tersebut seakan-akan Yunfei datang untuk meminta maaf atas kesalahan dia kepada MC kita Xiao Chen. Ditambah lagi ilusi ini seakan-akan benar begitu nyata ya geng di hadapan MC kita. Yunfei pun bertarung lumayan cukup lama dan melindungi dirinya. Tetapi secara tiba-tiba dia juga berpindah tempat lagi ya geng, berloncat-loncat di mana dirinya bertemu dengan Putri Kaisar. Dan dua ilusi berat itu sangatlah menakutkan. Terlebih juga untuk Putri Kaisar ini sebelumnya adalah orang yang sangatlah dicintai oleh Kaisar Chen. Dan setelah lama ia langsung memanggilnya serta menanyakan di mana tempat ini secara tiba-tiba. Lalu Putri Kaisar tersebut langsunglah berubah menjadi wujud dari Yanmeng. Akan tetapi hal ini pun sudahlah terlanjur lama. Yang membuat sosok dari Yanmeng ini langsung ngomong dan menusukkan belatinya dan menancapkan ke tubuhnya. Begitu juga dengan Yunfei yang telah berhasil ia menancapkan belati tersebut ke dalam tubuhnya lagi. Dan hal ini pun kejadian yang kedua kalinya. Namun kenyataannya ini hanyalah ilusi semata dari Qingru. Hanya saja ilusi ini hanya bisa diciptakan oleh dia sendiri. Dan semua masa lalu akan terlihat di dalam ilusi tersebut, ucap Qingru. Jika dia terkena ilusi tersebut, maka satu orang pun tidak ada yang pernah bisa sadar. Mendengar hal itu pun sontak Xiao Chen pun yang terluka parah mencoba untuk melarikan diri. Dan untuk saat ini kelihat Kaisar Xiao Chen bisa dikatakan benar-benar begitu sangat lama. Sebab dia menggunakan ahli tubuh manusia. Jadi ada keterbatasannya tersendiri. Sementara itu, pemberontak dari Akademi Lingyun mereka juga sedang berhadapan dengan ketua sekte dan juga tetua agung. Dan kelihatan Duan Cili ya geng ataupun ketua sekte ia mencoba untuklah menyerang mereka semua serta melepaskan ikatan rantai tersebut.
Tetapi sayangnya Pang Peng Hui memberikan sebuah tekanan spiritual agar mereka berdua sama sekali tidaklah bisa bergerak. Dan jika memang dia benar-benar ingin bebas dari semua ini, maka posisi ketua harus diberikan kepada dirinya. Dikarenakan sampai saat ini posisi sang ketua sudah ditempati oleh orang-orang yang tidak begitu bermoral. Padahal dia juga termasuk ya geng. Dan dia memberikan sebuah pernyataan di posisi ketua yang mana Kota Lingyun akan mengalami kemunduran dan sepertinya tidak akan lama lagi akan mengalami kehancuran di tangannya sendiri. Dan untuk Pang Hui sendiri, ia sudah merasakan kalau dirinya ini akanlah menang. Dan mereka berdua dengan memberitahukan sehingga kalau formasi penyegel jiwa 100 serangga beracun telah dikuasai oleh dirinya, maka dengan begitu tidak ada satu orang pun yang bisa untuklah mengalahkan dirinya. Tetapi tetua, maka dengan itulah dia tidak pernah mengajari untuk cara mematahkan formasi penyegel jiwa tersebut. Dan dia pun langsung memberi teriak yang membuat seluruh para murid-murid di sana langsunglah terkejut. Dua cili yang mendapatkan kesempatan untuk kemenangan formasi itu. Dan tetua tertinggi meminta kepada dirinya untuk cepat pergi dari tempat ini. Yang dapat dikatakan kalau tetua tertinggi mengabarkan dirinya untuk sayangnya Peng Hui, dia pun langsung ngomong lah geng, selama dia menjadi ketua akademi, maka akademi ini tidak akanlah pernah maju. Terlebih juga mereka berdua tidak pernah bertarung satu sama lain. Lalu menurut salah seorang pemuda, jika dia ingin bertarung dengannya maka jangan asal-asal, jika nanti dia akanlah terbantai. Mendengar itu juga dia pun langsunglah tertawa terbisik-bisik karena dia sama sekali ditakuti terhadap si Liang. Apalagi untuk dirinya ini benar-benar sudah sangatlah tua dan juga terlihat begitu sangatlah lemah. Jadi dia meminta kepada si Liang untuk lari dari hadapannya karena dia ingin menjadikan si Liang sebagai persembahan pertamanya atas promosi dia untuklah menjadi sebagai ketua. Maka dengan begitu semua murid dari Akademi Lingyun akanlah takluk pada dirinya. Dikarenakan telah mengalahkan Duan Xiliang, semua pasti akan menganggap kalau Peng Hui sudah pasti jauh lebih kuat daripada dirinya. Memang nyatanya dalam pertarungan tersebut Peng Hui jauh lebih unggul daripada Duan Xiliang. Dia ternyata telah mempelajari teknik terlarang yaitu 3 api emas. Hanya dengan sekali tinju saja Duan Xiliang ia pun langsung terpental ya geng dan terkapar. Dan membuat tubuhnya itu langsunglah kembali ke ruangan sebelumnya. Kelihatan sang tetua tertinggi yang melihat kejadian ini pun sontak menjadi begitu sangatlah kesal dan marah. Dikarenakan saat ini dia bukan lagi yang memiliki tempat ini. Lalu menurut dirinya sendiri atau menurut si tetua ya geng, dia saat ini bukan lagi sebagai pemberontak. Dan dirinya adalah seseorang terkuat ya geng yang akan mencoba untuk menindas seseorang yang tidaklah bersalah. Sontak yang mendengar itu pun Peng Hui langsunglah memberitahu kalau di dunia ini yang lemah akanlah dimakan oleh yang kuat. Jadi itu adalah hukum alam ya geng. Singkatnya cerita kembali kepada Xiao Chen yang kondisinya benar-benar begitu sangatlah miris. Dan dia benar-benar tidak begitu berdaya di hadapan Qingrao. Yang dimana dirinya ini terus melarikan diri dan melarikan diri dari tempat itu tanpa mengeluarkan energi spiritual pun. Dan di tempat ini sudah pasti dari antara kalian ada yang benar-benar sangatlah kesal. Mesti kita benar-benarlah sangat kesal ya geng pada aliansi ini. Dikarenakan sosok dari Kaisar sangatlah begitu lemah. Bahkan sama sekali tidaklah berdaya di hadapan seorang kultivator dari alam halusinasi. Ditambah juga dia terus meneruskan mendapati sebuah ilusi. Semakin dia berlari maka ilusi tersebut akanlah semakin berat.
Dan kelihatan terus-menerus ya geng, Xiao Chen ia teruslah dihantu-hantui oleh ilusi-ilusi itu. Walaupun ia sudah tahu kalau ini hanyalah sebuah ilusi, tetapi tetap saja dia terpancing dan terpancing. Emang aneh juga ya geng, sang MC kita ini. Tetapi ia saja tetap terpancing seperti Jiang Meng yang memanggil kepada dirinya, dan ia terus lama mengikuti terhadap dirinya. Dan begitu juga dengan Putri Kaisar yang memanggil dirinya juga, dia juga akan lama mengikutinya. Bahkan untuk pertarungan sebelumnya saja dia mencoba untuk ikutlah bertarung. Dan dia juga mengatakan ini adalah sebuah ilusi. Sehingga dia pun memutuskan untuk mencoba bersembunyi di dalam dasar danau. Dan dia pun mencoba untuk lama memurnikan dirinya kembali. Sedangkan untuk Qingrou dia kehilangan jejaknya dan mencoba untuk kembali memprovokasinya. Oh iya. Padahal dari awal dia telah menganggap kalau sosok dari Xiao Chen adalah seorang pahlawan, tetapi menjadi sangar kalau dia benar-benar kalah telak darinya. Jadi dia menyebutnya kalau Xiao Chen ini adalah benar-benar seorang pecundang. Jika memang dia berani untuk melawan dirinya, dan kelihatan ia langsung menantang jikalau dia berani melawan dirinya, haruslah bertanding di hadapannya dan cepat keluar untuklah bertemu dengannya. Dan dia juga langsung lama mengeluarkan kekuatan ilusinya, bahkan dia berada dalam dasar danau saja. Dan kelihatan Xiao Chen juga ia mencoba untuk lama. Dan menurut Xiao Chen untuk menutup ilusi itu, dan ia mengatakan semua ilusi ini dia harus lama menutup semua panca inderanya. Dari pendengarannya, perasa telinganya, bahkan sampai kulitnya pun juga harus dia hilangkan terlebih dahulu. Secara dengan perlahan semua panca indera langsunglah ditutup. Dan dengan begitu maka Xiao Chen akan aman dari ilusinya. Sementara di sisi lain, Qingrou dia masihlah kehilangan jejak dari MC kita. Dan dia tidak tahu keberadaan dari Xiao Chen. Namun dia sangat yakin kalau dia ini sedang terluka parah. Jadi sangatlah tidak mungkin untuk melarikan diri terlalu jauh dari hadapannya. Dan padahal Mas Xiao Chen ini masih berada di dekatnya. Jadi dia pun berteriak dengan teriak ya geng di tempat tersebut. Sementara di sisi lain Xiao Chen, ia langsung mencari beberapa teknik spiritual yang bisa menghancurkan ilusi tersebut. Namun sayangnya keberadaan dari Xiao Chen telah diketahui oleh Qingrou. Tanpa basa-basi dia pun langsung lama ke dasar danau. Dan beruntung saja untuk dirinya telah mendapati sebuah teknik spiritual yang dia sebut sebagai jeritan langit. Dia pun langsung berteriak yang membuat ilusi milik dari Qingrou langsung dipatahkan. Dan ditambah juga untuk dia pun langsung terpental ya geng. Dan dengan begitu percaya, di sini Xiao Chen berkata kalau dia tidak akan pernah melawan ilusinya lagi karena dia telah berhasil untuk lama mengalahkan dirinya sendiri. Mendengar itu pun juga Qingrou langsunglah tertawa dengan memberitahu kalau waktu bermainnya telahlah selesai. Dan dia juga pun pergi dari sana bersama Jiang Meng. Dan secara tiba-tiba Jiang Meng menghilang. Dan lebih tepatnya kalau Jiang Meng telah dibawa oleh Qingrou. Hal ini juga membuat Xiao Chen benar-benar begitu sangatlah kesal. Dikarenakan dia harus melindungi Jiang Meng. Tetapi kenyataannya dia benar-benar begitu meremehkan Jiang Meng ya geng. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan. 我会让你活着离开。